Ya, yang disalahkan Bung Hatta, bukan PKI yang memberontak. Akhirnya karena kader mereka sudah tersebar di banyak ruang-ruang politik, maka akhirnya mereka menyatakan PKI dibolehkan lagi eksis. Maka tahun 51 PKI sudah eksis lagi sebagai partai politik. Setelah Aidit menulis buku putih untuk mengatakan PKI tidak bersalah dalam pemberontakan Madiun, tapi yang salah adalah Hatta disebut melakukan provokasi. Dan PKI pintar mendekat Soekarno, sehingga akhirnya nanti Bung Hatta meninggalkan Bung Karno. Dwi Tunggal ini pisah, ya. Jadi itu hebat, itu bekerja intensif di kalangan musuh itu begitu. Dwi Tunggal yang dari awal perjuangan kemerdekaan satu bisa dipisah oleh PKI, dan kemudian Bung Karno lebih dekat dengan Aidit daripada dengan Hatta. Maka ketika pemilu 55, PKI sudah menjadi partai dengan pemilih terbesar keempat. PNI, Masyumi, NU, PKI. Hanya dalam waktu 4 tahun, PKI setelah dihapus dosanya sebagai pemberontak, mereka sudah siap karena kadernya tadinya di partai-partai yang lain dititipkan. Begitu ini eksis, ngisi partai semuanya. Strategi mereka itu begitu. Seperti kalau bahasa Jawa itu, PKI itu seperti emprit gandil. Jadi menetaskan telurnya di sarang burung yang lain. Ya, jadi ceritanya orang Jawa itu, emprit gandil itu kalau bertelur itu dia dieramkan kepada sarang-sarang burung perenjak. Telurnya burung perenjak dibuang. Jadi nanti kalau menetas bukan anak perenjak, tapi anaknya emprit gandil ini. Jadi ini strategi, ini ditiru oleh PKI. Jadi kalau PKI belum bisa eksis, dia mengeramkan telurnya di partai-partai yang lain sampai menjadi tokoh-tokoh puncak di partai itu. Nanti ketika lewat partai-partai itu memperjuangkan supaya PKI bisa eksis, dia kembali ke sarang apa? Ke bentuk aslinya. Partai-partai yang lain ditinggal kosong itu. Itu strateginya begitu. Ya. Emprit gandil. Maka dulu kalau menjadi kode-kode rahasia, jadi ya tit gitu ya suaranya burung ketasi atau emprit gandil itu ya. Jadi itu merupakan bentuk-bentuk aktivitas. Mereka sudah dalam keadaan kritis, mereka akan menghilang. Seperti ya terlalu berulang seperti manifesto politik di Eropa, ya, ada hantu bergentayangan di Eropa, itulah hantu komunisme. Demikian juga ketika Dewan Revolusi sudah kepepet, apa kata Brigjen Suparjo? Ya, kita bergerak seperti hantu, bergerak, terus bergerak, menggalang, terus menggalang, tanpa bentuk. OTB, organisasi tanpa bentuk, tapi terus bergerak, seperti hantu. Nanti tiba-tiba muncul. Maka simbol-simbol bangkitnya PKI itu selalu menggunakan simbol-simbol hantu. Kita melihat ketika reformasi muncul memedi sawah di mana-mana, ya. Bahkan pernah ada festival memedi sawah. Sebetulnya itu simbol kita sudah hadir, gitu. Organisasi tanpa bentuk itu berupa sel-sel yang satu kelompok dengan yang lain tidak saling mengenal, tapi secara ideologis sama. Nanti kalau sudah muncul hantunya, oh itu kawan, oh itu kawan, itu kawan, itu kawan. Nah, ya, itu. Jadi kalau kita lihat sejarah ini, sepertinya suasana politik akhir-akhir ini kok seperti tahun 63-64. Ya, gitu. Saya tidak tahu apakah MKTB itu berjalan intensif
dan sudah kuat waktunya untuk hadir, maka tokoh-tokoh Islam yang mengalami masa-masa seperti itu sekarang mendorong kita belajar sejarah tentang komunis, nonton lagi film PKI yang dihilangkan dalam sejarah, dan bahkan mereka akan mendorong pemerintah minta maaf. Nanti kalau pemerintah minta maaf, organisasi itu langsung bangkit dan langsung anggotanya yang terserak itu berkumpul. Partai-partai tempat bernaung itu akan kosong. Ya. Jadi mereka sudah merasa cukup anggotanya dititip di mana-mana, itu sudah cukup dewasa, sudah saatnya sarang baru tumbuh. Saya beberapa minggu yang lalu ditemui oleh 3 perwira tinggi Angkatan Darat. Secara khusus saya diminta bertemu di Kodim, tidak ada orang lain. Saya diminta menyampaikan pendapat situasi politik hari ini dan kira-kira PKI itu bergerak seperti apa, di mana, kira-kira begitu. Itu diskusi dari pagi sampai siang. Ya, gambaran-gambaran itu kita sampaikan supaya Angkatan Darat dan umat Islam itu waspada. Karena musuh utama PKI itu 2 itu, Angkatan Darat dan umat Islam. Maka yang dibubarkan adalah Masyumi, HMI, yang diculik, dibunuh para jenderal Angkatan Darat. Itu karena itu musuh utama. Dan dua-duanya ini akan disusupi melalui MKTB. Jadi kalau dulu ada demonstrasi, maka akan digerakkan demonstrasi tandingan. Jadi diadu rakyat. Dulu strateginya disebut demo kontra demo. Dulu namanya. Mungkin kalau bahasa sekarang persekusi. Ya, kalau dulu namanya demo kontra demo. Jadi kalau ada umat demo, masyarakat demo, nanti ada kelompok lain mendemo yang demo tadi, dihadapkan. Gitu, ya. Itu strategi PKI, demo kontra demo. Oleh karenanya, kita khawatir saja kalau situasi ini kok banyak kesemaan, apalagi ketika Fadlizon mengunggah potong BP Angsa, loh kok persis ya. Jadi dulu di sini kalau pagi operasi dari RPKAD itu, RPKAD Resimen Komando Angkatan Darat itu, dia mulai operasi dengan lagu komandonya. Siap senjataku di tangan kanan, ikat pinggang penuh peluru granat tangan. Ayo seru, serang Gestapo sampai titik darah penghabisan, hancur lebur perintah kemerdekaan. Di belakangnya Kokam, Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah. Dulu seragamnya jaket kuning, baret hijau, ya. Tidak pakai doreng. Doreng itu saya yang mulai. Kokam doreng itu di sini tahun 90. Waktu Muktamar Aceh itu satu-satunya Kokam yang berseragam doreng dari Jogja, dari Jogokarian. Ya. Sebelumnya Kokam itu jaket kuning, baretnya hijau. Itu di belakang RPK dia punya lagu, potong bebek angsa masa dikuali, bapakne PKI, ibune gerwani, ayo diciduk, digawa neng Bantul pakani diwul. Sekarang kok ada potong bebek angsa versi Fadlizon nih. Nah, ini kalau dulu yang nyanyi gitu itu Kokam. Jadi Kokamnya juga bersenjata AK Kalashnikov. Jadi pemuda Muhammadiyah yang gabung di Kokam itu dilatih dengan senjata serbu AK. Ya. Karena waktu itu hanya RPK yang betul-betul anti komunis ya. Nah, maka dia mendapat dukungan dari rakyat. Pertama, di masa pemuda Muhammadiyahnya diketuai oleh Pak Muhadi Zainal Esa, dilahirkan Kokam, Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah. Kemudian diikuti setelah pembantaian tokoh-tokoh Ansor di